Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya. PJS Gubernur DKI Pak Heru buktikan bahwa Capres Nasdem gak bisa kerja. Ditulis oleh Cak Sud dari siwar.com. Hari ini 24 Januari 2023, Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan pembangunan infrastrukturnya yang anti mangkrak, yaitu Pak Joko Widodo, meninjau pergerakan proyek Sodetan Kali Ciliwung, proyek yang sudah dicanangkan sejak 6 tahun yang lalu dan tiba-tiba saja berhenti saat Jakarta dipegang oleh gubernur hasil mega demo 7 miliar manusia di Monas. Hasilnya Jakarta tetap banjir dan proyek jadi mangkrak. Untungnya dia sudah habis masa jabatannya dan akhirnya sejak dipegang PJS Gubernur Pak Heru, proyek Sodetan Kali Ciliwung ini akhirnya berjalan kembali dan Jokowi dan kita semua optimis akan selesai di bulan April tahun ini. Proyek Sodetan Kali Ciliwung ini adalah proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Dan pembagian tugasnya yaitu bahwa Pemprov DKI Jakarta kebagian pekerjaan proses pembebasan lahannya. Adapun anggaran pembebasan lahannya adalah anggaran pemerintah pusat. Nah, di sini terlihat bahwa Siga benar pilihan 212 itu terbelenggu oleh ucapannya sendiri, sehingga dia lebih baik mendiamkan proyek ini dan membiarkan banjir terjadi daripada melakukan penggusuran. Padahal pembuatan Sodetan Ciliwung dibangun untuk memecah Kali Ciliwung ke KBT supaya tidak banjir. Diharapkan dengan Sodetan dapat mengalihkan debit banjir Ciliwung ke KBT sebesar 60 meter kubik per detik, yang pastinya bisa mengurangi banjir di Jakarta. Dari sini saja kita bisa menilai mana pemimpin yang memikirkan rakyatnya dan mencari solusi untuk mensejahterakan rakyatnya, dan mana yang tidak. PJS Heru kelihatan sekali bahwa beliau melaksanakan tugas yang diembannya tanpa beban politik sedikitpun. Tidak ada janji-janji manis yang dibuatnya. Di sini pun Jokowi menunjukkan bahwa apabila pemimpin daerah bekerja sama dengan pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, maka pasti pembangunan berjalan lancar. Sudah seharusnya tidak ada kompetisi antara pemerintah dan pusat karena rakyat adalah segalanya. Nah, yang heran di sini bahwa pemimpin yang nyata-nyata gak bisa kerja itu malah digadang-gadang sebagai best of the best dan bahkan dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Aneh sekali bukan? Apa di Nasdem tidak ada orang pintar yang bisa baca berita? Tentu saja ada. Orang-orang cerdas dan berhati nurani tentu saja langsung mundur saat Nasdem mendeklarasikan bapak politik identitas itu menjadi capresnya. Dan sudah pasti rakyat pendukung Nasdem tidak mau dibodohi oleh elit partainya. Akhirnya survei membuktikan Nasdem anjlok, ambles, seperti mobil yang ambles masuk ke sumber resapan. Makanya ojo ke susu, jangan buru-buru. Harus bijaksana dan cerdas. Sabodo teuing lah. Yang penting buat kita jangan pilih orang yang pernah mengusung politik identitas. Jangan pilih orang yang pernah memakai agama untuk meraih kekuasaan. Agama dipakai berpolitik jadinya adalah kemunafikan dan keangkaramurkaan. Masih ingat ada anak kecil nyanyi bunuh Ahok? Tidak beradab bukan? Masih ingat artis Neno yang mengancam Tuhan dan menjual sertifikat masuk surga? Mau agama kita dinodai oleh politik? Cak Sud, bagaimana menurut Anda? Ahmad Ali dengan tegas menyatakan bila memaksakan sosok dari Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, maka dapat dipastikan koalisi gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar. Apes, AHY terombang-ambing, disetujui PKS dampingi Anies tapi ditolak keras oleh Nasdem. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com.
Kalau diperhatikan secara seksama, memang sulit bagi Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem untuk bersatu. Kenapa demikian? Karena mereka membawa kepentingan masing-masing. Nasdem ingin cawapres Anies bukan kader Partai Demokrat dan kader PKS. Demokrat ingin cawapres Anies adalah ketumnya AHY. Dan PKS menyodorkan satu nama kader terbaiknya, Aher, untuk berpasangan dengan ex-gubernur DKI tersebut. Dan kalau diperhatikan lagi, Nasdem ada benarnya juga menginginkan cawapres Anies bukan kader Partai Demokrat dan PKS. Karena baik AHY maupun Aher tidak ada yang potensial untuk diusung. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Nasdem menyalonkan Anies itu bukan tanpa tujuan Vergoso. Bukan pula untuk hiburan, tapi untuk menang. Partai yang awalnya ormas tersebut ingin minimal masuk 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak dan punya jatah kursi menteri paling banyak dibandingkan partai lain. Bila perlu seluruh menteri di kabinet, kader Nasdem semua. Tidak hanya Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. Lantas apa bukti kalau kedua orang tersebut, AHY dan Aher, tidak potensial untuk diusung sebagai cawapres? Kita mulai dari AHY. Orang ini anak manja yang tiba-tiba jadi politisi. Perhatikan saja pencapaiannya saat ini. Tidak ada yang dari usaha sendiri. Semua bapaknya yang sediakan. Nyalon gubernur DKI, SBY yang beri karpet merah. Jadi ketum Partai Demokrat, SBY yang usahakan. Dan ada masalah, SBY yang selalu turun gunung. Beda banget dengan Gibran dan Bobi Nasution. Keduanya meskipun anak dan menantu presiden, tapi untuk bisa terpilih menjadi wali kota berjuang sendiri. Partai pengusung nyari sendiri, termasuk ketika kampanye dilakukan sendiri. Gak ada tuh ceritanya Presiden Jokowi turun gunung waktu Gibran dan Bobi nyalon wali kota dulu. Bahkan Gibran pernah berkata, kenapa namanya Gibran Raka Buming Raka, bukan Gibran Widodo? Karena ketika dia berhasil, itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan karena bayang-bayang orang tua. Beda dengan AHY yang ujung namanya sama dengan ujung nama bapaknya, yakni Yudhoyono. Jadi mengingat politik itu keras dan semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin kencang pula angin yang menerpanya. Maka anak manja memang sangat-sangat tidak layak jadi cawapres. Kedua, ada logika yang bertentangan ketika AHY nyapres. Seperti dia kan pernah kalah sebagai cagup DKI. Pertanyaannya, calon gubernur saja gagal, bagaimana mau nyalon wakil presiden? Ini ibarat ada orang yang gagal diterima masuk universitas yang pernah dipimpin oleh Musni Umar, yakni Universitas Ibnu Khaldun, tapi pengen masuk jurusan kedokteran UGM. Ya susah. Begitupun ketika AHY benar